Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga banyak memujinya yang telah memberikan kemudahan kita pada pagi hari ini melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah ini dan juga amal ibadah yang lain. Dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Sebelumnya kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia dan seluruh yang berperan di dalam safari dakwah ini, termasuk diantaranya takmir masjid Al-Baitul Ma'mur. Semoga Allah SWT membalas apa yang mereka lakukan dengan balasan yang lebih baik, menerima amalannya dan menjadikan amalan yang dilakukan adalah hasanah, kebaikan yang akan dipetik di hari kiamat. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Takwa, sebagaimana kita ketahui ikhwah sekalian dan juga para akhwat, adalah bekal seseorang di dalam perjalanan dia menuju Allah Azza wa Jalla. Bekal kita bukanlah harta ataupun jabatan ataupun anak dan juga keluarga, tapi bekal kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Allah SWT mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian berbekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itu sepantasnya lah seorang muslim ketika dia mengetahui bahwa bekal dia menuju Allah, bekal dia di dalam perjalanan yang panjang ini adalah ketakwaan, untuk membekali dirinya dengan takwa. Dan tentunya tidak mungkin seseorang bisa menghiasi dirinya dengan takwa, membekali dirinya dengan takwa, kecuali apabila dia mengetahui apa itu takwa dan apa sifat-sifat orang yang bertakwa. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebagian, karena sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran banyak, dan tentunya tidak mungkin kita bisa menyebutkan semua sifat tadi dalam satu majelis. Namun semoga penyebutan sebagian sifat-sifat orang yang bertakwa menggiring kita untuk mengetahui sifat-sifat yang lain.
Apalagi kalau kita mengamalkan sebuah kebaikan, maka di antara balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Al-hasanatu tajurru ukhtaha. Para ulama mengatakan demikian, bahwasanya kebaikan itu mengajak kepada saudaranya. Ketika antum mengamalkan sebuah kebaikan, maka di antara balasan kebaikan tadi adalah Allah SWT memberikan kebaikan yang lain. Karena kebaikan saling mengajak satu dengan yang lain. Maka niat kita pada pagi hari ini adalah ingin mengenal di antara sifat orang yang bertakwa, dengan tujuan untuk mengamalkan dan mempraktikkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita ambil dan akan kita jelaskan pada pagi hari ini adalah sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. Surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. Berapa ayat itu? 5 ayat saja. 5 atau 4? 33, 34, 35, 36, 4 ayat. Semoga cukup ya, dan waktu kita insyaallah sampai 15 menit setelah terbitnya matahari. Dan sebelum kita mulai, kita ingin mendengar terlebih dahulu ayat-ayat ini dari ayat 133 sampai 136. Mungkin ada salah seorang yang membacanya. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, catatan kakinya yang dimaksud perbuatan keji fahisyah ialah dosa yang besar yang akibatnya tidak menimpa diri sendiri tapi juga orang lain, seperti zina, riba, menzalimi diri sendiri ialah merupakan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri baik besar maupun kecil. Segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ya. Jazakallahu khairan. Allah SWT mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kalian bersegera kepada ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang lebarnya langit-langit dan juga bumi Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman untuk bersegera di dalam dua perkara. Yang pertama adalah bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Wasari'u, hendaklah kalian bersegera.
Kemudian yang kedua adalah bersegera menuju ke dalam surganya Allah SWT, yang disifati oleh Allah bahwasanya lebarnya selebar langit-langit dan juga bumi. Wasari'u, bersegeralah, menunjukkan tentang keharusan kita untuk bersegera di dalam mencari dan juga menggapai ampunan dari Allah SWT. Bersegera untuk beristighfar, bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk melakukan amal saleh yang bisa menghapuskan dosa kita. Dan ini menunjukkan tentang jangan sampai seorang muslim menunda-nunda memohon ampun kepada Allah SWT. Bahkan dia disunahkan dan diperintahkan untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah SWT. Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang, memohon ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain 100 kali. Padahal beliau SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, namun beliau SAW memperbanyak istighfar, bersegera untuk beristighfar. Dan makna istighfar yang pertama adalah meminta kepada Allah supaya dihapuskan dosanya. Yang sebelumnya dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, ditulis baginya sebuah kejelekan atau sebuah sayyi'ah. Ketika dia mengatakan astagfirullah, maka dia telah meminta kepada Allah SWT semoga apa yang sudah ditulis tadi dihapus. Dan kalau dihapus maka tidak ada di sana akibat dari dosa tadi di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang bersegera meminta ampun kepada Allah berarti dia meminta kepada Allah supaya ditutupi dosa-dosanya, sehingga tidak dilihat oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain. Maka firman Allah SWT, wasari'u, menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk bersegera memohon ampun kepada Allah, dan jangan kita menunda-nunda, karena apabila terlambat kemudian seseorang meninggal dunia sebelum dia bertobat kepada Allah SWT dan sebelum dia beristighfar, maka ini adalah bahaya tersendiri bagi seseorang. Apabila ini adalah sebuah dosa besar dan dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari dosa tadi, di akhirat apabila Allah SWT menghendaki, Allah akan mengampuni dia, dan kalau Allah SWT menghendaki maka Allah akan mengadabnya. Adapun orang yang sudah bertobat dan beristighfar sebelum dia meninggal dunia, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian yang kedua adalah wajannah. Kita diperintahkan bersegera untuk menuju surga. Dan maksudnya adalah bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan sebab masuknya seseorang ke dalam surga adalah amal saleh. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu adalah surga yang kalian diwariskan kepadanya bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang demikian pula
beramal soleh, diperintahkan kita untuk bersegera. Selama kita memiliki kesehatan, diberikan kita usia, maka hendaklah kita jangan menunda-nunda amal soleh. Mengatakan minggu depan atau pekan depan atau setelah pensiun dan seterusnya. Maka wasari'u, hendaklah kalian bersegera, jangan menunggu-nunggu. Karena yang namanya kematian datang sewaktu-waktu dan tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan datangnya kematian tersebut. Wa jannah, dan surga yang disifati oleh Allah, 'arduhas samawati wal ardh, yang lebarnya adalah selebar langit-langit dan juga bumi. Sebagian ulama menjelaskan ini menunjukkan tentang luasnya surga. Apabila lebarnya saja adalah selebar langit-langit yang 7 apabila digabungkan jadi satu. Dan apabila kita menjelaskan besarnya langit yang pertama, dengan segala isinya yang berupa bintang-bintang, matahari, maka kita akan mengetahui bagaimana besarnya langit yang pertama. Yang sudah belajar ya ilmu fisika mengetahui tentang bagaimana ciptaan Allah yang berupa bintang, dan banyaknya bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari, dan ternyata di sana miliaran bintang. Itu hanya berada di langit yang pertama. Dan langit yang kedua tentunya lebih besar daripada langit yang pertama. Langit yang ketiga lebih besar daripada langit yang kedua, dan seterusnya. Apabila itu dijadikan satu dan bumi, maka ini adalah lebar dari surga. Para ulama menjelaskan kalau ini adalah lebarnya, lalu bagaimana dengan panjangnya? Karena panjang ini lebih panjang daripada lebar, gitu ya. Panjang lebih panjang daripada lebar. Kalau lebarnya saja demikian, lalu bagaimana dengan panjang dari jannah, dari surga? Dan ini menunjukkan tentang luasnya surga. Oleh karena itu, ketika kita melihat dan mendengar tentang luasnya surga, tentunya sangat rugi sekali apabila kita tidak termasuk orang yang masuk di dalam. Ini adalah khusranul mubin, kerugian yang sangat nyata. Surga yang begitu luas disediakan oleh Allah SWT, ternyata seseorang tidak masuk ke dalam surga tadi. Maka ini adalah perintah dari Allah SWT untuk bersegera di dalam kebaikan. Ketika melakukan dosa, segera meminta ampun kepada Allah, dan juga bersegera untuk beramal soleh. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang disediakan di sini? Surga. Surga u'iddat lil muttaqin. Di antara faedah yang bisa kita ambil, firman Allah Azza wa Jalla, u'iddat, disediakan, menunjukkan bahwasanya, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa surga telah diciptakan oleh Allah SWT. Surga telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah. Surga dan juga neraka adalah makhlukatan mawjudatan. Dia adalah sudah diciptakan oleh Allah dan dia sudah ada. Di antara dalilnya adalah firman Allah, u'iddat lil muttaqin. Surga sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan artinya sekarang sudah ada. Dan ketika Allah SWT menjelaskan tentang Jahannam, mengatakan u'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang, dan dalil-dalil yang banyak
menunjukkan bahwasanya keduanya sudah ada. Di antaranya adalah hadis yang berisi tentang fitnatul qabr, di mana manusia ketika masuk ke dalam kuburannya ditanya oleh malaikat, kemudian apabila dia adalah orang yang beriman, setelah dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, akan dinampakkan tempatnya di dalam surga, menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Demikian pula Nabi SAW ketika beliau Isra dan juga Mi'raj melihat yang demikian. Dan neraka juga demikian sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan tentang Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikuti dia di dalam kekufuran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka dinampakkan kepada mereka di waktu pagi maupun di waktu petang. Dinampakkan menunjukkan bahwasanya neraka ini sudah diciptakan oleh Allah, dan mereka yaitu Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti dia di dalam kekufuran ini melihat tempat mereka ya sebelum mereka dibangkitkan di hari kiamat. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa secara umum pengertiannya adalah seseorang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di atas dalil, di atas ilmu. Menjalankan perintah berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Meninggalkan larangan juga berdasarkan dalil. Dan melakukan itu semua, baik menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan, ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah SWT, dan juga takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pengertian takwa secara ringkas. Menjalankan perintah, menjauhi larangan berdasarkan dalil, dan melakukan itu semua ikhlas karena Allah SWT. Terkumpul di dalamnya dua syarat ibadah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan tentang sebagian sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat yang pertama di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah mereka yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya fi sabilillah, baik dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, dalam keadaan memiliki kelebihan, ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesusahan. Maka dia terus menginfakkan hartanya fi sabilillah. Daiman, senantiasa menginfakkan hartanya. Namun tentunya kadar seseorang di dalam menginfakkan harta, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, berbeda. Apabila dia dalam keadaan lapang, maka orang yang bertakwa tadi mengeluarkan lebih banyak daripada ketika dia dalam keadaan sempit. Ya, ketika dia dalam keadaan lapang, memiliki keluasan, maka dia memberikan lebih banyak. Namun ketika dalam keadaan sempit, dia tidak meremehkan perkara yang kecil, meskipun hanya bersedekah dengan sedikit dari hartanya, ya jauh lebih sedikit daripada ketika dia lapang, maka dia lakukan. Ini adalah bentuk
atau di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Karena yang namanya sedekah ini adalah termasuk amalan yang utama, dan dia adalah termasuk amalan yang sifatnya bermanfaat bagi orang lain. Dan amalan yang sifatnya bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi dirinya sendiri, ini lebih afdal daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan dia adalah bukti keimanan seseorang. Ketika seseorang setiap hari dia mencari rezeki, mengumpulkan uang dengan tenaganya, dengan pikirannya, kemudian dia menginfakkan sebagian harta, mengeluarkan sebagian uangnya, maka seseorang tidak mengeluarkan harta tadi kecuali dia yakin di dalam hatinya bahwasanya di sana ada hari di mana dia akan memanen, akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah dia infakkan. Ini adalah bukti keimanan seseorang. Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan, dan sedekah, infak, ini adalah bukti, yaitu bukti keimanan seseorang. Oleh karena itu masing-masing dari kita melihat apakah dia adalah termasuk orang yang bersedekah. Apabila dia termasuk orang yang demikian, maka ini menunjukkan tentang bukti keimanannya. Dan semakin seseorang sering bersedekah dan ikhlas dalam melakukan sedekah tadi, menunjukkan tentang tingginya keimanan yang dia miliki. Orang yang bertakwa, bersedekah bukan hanya dalam keadaan lapang, tetapi dia bersedekah, berinfak, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sesuai dengan kadar yang dia miliki, sesuai dengan keluasan yang dia miliki. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan tentang keutamaan sedekah, di mana setiap hari ada dua orang malaikat yang turun, dan keduanya berdoa. Yang pertama meminta kepada Allah SWT supaya Allah SWT mengganti orang yang bersedekah dengan ganti yang baik. Keduanya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak ganti, itu ganti dari sedekah yang sudah dia keluarkan. Diganti mungkin dari sisi banyaknya, atau diganti dengan sesuatu yang lebih berkah, lebih berkah daripada apa yang dia infakkan. Jadi diganti di sini tidak harus dia berupa materi. Seseorang mengeluarkan 1 juta kemudian kembali 2 juta, tidak. Ya, mungkin saja berupa barokah, kebaikan dan keberkahan yang ada di dalam harta seseorang. Maka orang yang berinfak setiap hari, tentunya dia akan mendapatkan doa ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak ganti dari harta yang dia keluarkan. Adapun orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah, maka keduanya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan diri dari sedekah, bakhil, tidak mau bersedekah fisabilillah, maka jadikan di dalam hatinya talaf, di dalam hartanya talafan, yaitu kerusakan, kebinasaan, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah doa yang diucapkan oleh malaikat bagi orang-orang yang bakhil, dan tentunya doa malaikat adalah doa yang mustajab. Doa malaikat adalah doa yang mustajab. Maka silahkan kita memilih, apakah kita ingin didoakan dengan kebaikan dan menjadi orang yang senang bersedekah setiap harinya, ataukah
yang masuk di dalam doa yang jelek yang didoakan oleh malaikat dengan kebinasaan di dalam hartanya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua adalah menahan diri dari amarah. Apabila dia diganggu oleh manusia atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang menjadikan dia marah, maka orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah SWT dan mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang kita untuk marah dengan sabdanya la taghdab, janganlah engkau marah, dan mengetahui bahwasanya marah ini adalah dari syaitan, dan mengetahui bahwasanya marah memiliki akibat-akibat yang tidak baik. Banyak orang ketika marah, karena ini adalah dari syaitan, akhirnya melakukan perkara-perkara yang berujung pada penyesalan. Marah kepada anaknya misalnya, kemudian memukulnya dengan berlebihan sehingga dia menjadi anak yang cacat, ya, menjadi anak yang bahkan ada di antara mereka yang sampai kepada pembunuhan, membunuh keluarga atau membunuh teman atau membunuh ya orang tua, dan itu sebabnya adalah karena marah tadi. Adapun orang yang bertakwa, yang dia takut kepada Allah dan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah, maka dia kadhiminal ghaidh, dia menahan amarahnya, ikhlas karena Allah SWT. Mengetahui bahwasanya demikian, yaitu marah dan meluapkan amarahnya kepada orang lain adalah perkara yang bisa membawa ya kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dia menahan amarahnya dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu di sini menunjukkan tentang keutamaan menahan marah dan cara untuk menahan marah. Disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya adalah seseorang merubah posisi. Apabila dia dalam keadaan berdiri, maka dia merubah posisinya dalam keadaan duduk. Dan apabila dalam keadaan duduk, maka dia merubah posisinya dalam keadaan berbaring. Kemudian di antara cara untuk menahan marah adalah seseorang berwudu. Seseorang berwudu. Apabila seseorang membiasakan yang demikian, maka insya Allah dia akan terbebas dan akan terhindar dari marah yang tidak disyariatkan, yaitu marah yang dilakukan karena hawa nafsu, bukan karena lillahi ta'ala. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW mengabarkan orang yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk menumpahkan amarah tadi kepada orang lain, maka akan dipanggil di hari kiamat dan akan disuruh untuk memilih dari hurin ain, dari bidadari surga, siapa yang dia kehendaki. Balasan bagi orang yang mau menahan amarahnya, dan dia adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang selanjutnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Selain dia menahan amarahnya, dia juga memaafkan kesalahan orang lain. Karena belum tentu orang yang marah dia memaafkan orang lain. Tapi ini adalah derajat yang lebih tinggi. Selain dia menahan amarahnya, maka dia memaafkan orang lain, membersihkan hatinya dari penyakit.
memaafkan sehingga tidak tersisa di dalam hatinya sedikit pun berupa dendam atau keinginan untuk membalas. Dan ini adalah amalan yang utama yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, yang mereka mengharapkan pahala dari Allah di hari kiamat. Di dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya seseorang ketika dizalimi oleh orang lain, maka di sana ada 3 keadaan. Allah SWT mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Balasan dari sebuah kezaliman adalah kejelekan yang semisal. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang membalas, tapi membalas dengan yang semisalnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Allah yang akan memberikan pahalanya. Dan firman Allah, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya adalah atas Allah, menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang memaafkan. Dan ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang membalas sebuah kezaliman. Memaafkan lebih besar pahalanya, karena dia telah meninggalkan hak dia dan memilih untuk memaafkan, maka Allah SWT memberikan kepadanya pahala yang besar. Kemudian yang terakhir, wallahu la innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya dia, yaitu Allah, tidak mencintai orang-orang yang zalim, yaitu orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman. Maka ini termasuk orang yang zalim. Yang paling afdal tentunya di antara 3 golongan ini adalah orang-orang yang memaafkan, yang disampaikan oleh Allah SWT, fa ajruhu 'ala Allah, dia mendapatkan pahala, dan pahalanya adalah atas Allah SWT. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antara makna al-muhsinin, sebagaimana dalam hadis, ihsan adalah seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau seandainya dia tidak sampai derajatnya demikian, maka dia beribadah kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah melihatnya. Orang yang bisa sampai derajat ini, maka dia sampai kepada derajat ihsan. Dan Allah SWT mencintai orang yang demikian, yaitu orang yang merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadahnya. Di antara sifatnya adalah ketika dia berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, dia menahan amarahnya dan dia memaafkan manusia karena dia merasa diawasi oleh Allah, ingin mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan menahan amarahnya, dengan memaafkan manusia, dan dengan cara dia berinfak di jalan Allah, baik di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan di antara sifat orang yang bertakwa, apabila dia melakukan fahisyah, yang dimaksud dengan fahisyah adalah dosa-dosa besar. Aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Di sana ada dosa besar, di sana ada dosa kecil. Allah SWT mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Kalau ada dosa besar, berarti di sana ada dosa kecil. Sifat orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya dosa,
Orang yang bertakwa bukanlah orang yang sama sekali tidak punya dosa. Dosa ini adalah tabiat manusia. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang apabila melakukan dosa besar atau dosa kecil, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Yaitu ingat dengan ancaman dari Allah, mengetahui bahwasanya Allah dialah At-Tawwab, dialah yang maha memberikan taubat, mengetahui bahwasanya Allah dialah Al-Ghafur, yang mengampuni dosa, dan mengetahui bahwasanya Allah Syadidul Iqab, Allah adalah sangat pedih azabnya. Ketika dia mengingat itu semuanya dan dia mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah Rabb yang mengadab sebuah dosa, dan sekaligus dia adalah pengampun dan memberikan taubat apabila kita kembali kepadanya, fastaghfaru lidzunubihim, akhirnya menjadikan dia beristighfar kepada Allah. Melakukan sebuah dosa, ingat bahwasanya Allah melihatnya, dan sadar bahwasanya Allah Syadidul Iqab, Allah akan membalas sebuah dosa, sebuah kesalahan, sebuah maksiat, maka segera dia fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah melakukan kemaksiatan, tapi orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang apabila melakukan sebuah dosa, dia ingat bahwasanya Allah SWT dialah Syadidul Iqab, dan bahwasanya maksiat dan juga dosa ini memiliki athar dan juga pengaruh di dunia dan di akhirat. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kayaknya semuanya sibuk. Baik, sebentar lagi ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah? Maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa tadi. Ketika dia memohon ampun kepada Allah, maka di dalam hatinya keyakinan yang kuat bahwasanya Allah dialah yang mengampuni dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Yang namanya istighfar ini adalah bagian dari doa. Dan yang namanya doa ini perlu keyakinan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan kalian dalam keadaan muqinun, dalam keadaan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Istighfar, memohon ampun ini adalah bagian dari doa. Adalah bagian dari doa, sehingga butuh keyakinan. Apabila kita memohon ampun kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan mengampuni dosa. Husnudzan, ya, berbaik sangka kepada Allah. Allah memberikan kesempatan bagi antum, memudahkan antum untuk mengatakan astagfirullah, mengingatkan antum, berarti Allah berkehendak kebaikan bagi diri kita. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mengampuni dosa selain Allah Azza wa Jalla? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa tadi. Dia beristighfar dan dia tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa tadi. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak terus-menerus ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Apa yang dimaksud dengan firman Allah dan mereka tidak terus-menerus? Apakah maksudnya orang yang bertakwa apabila dia berdosa dan berbuat maksiat,
kemudian dia bertobat kepada Allah dan beristighfar, berarti di masa yang akan datang dia tidak akan melakukan kemaksiatan itu lagi. Artinya disyaratkan orang yang bertakwa, disyaratkan dia bertobat sekarang dan besok atau lusa atau minggu depan atau pekan depan tidak terulang kembali dosa tadi. Apakah maksudnya demikian? Para ulama menjelaskan maksudnya bukan demikian. Orang yang bertakwa mungkin saja dia beristighfar sekarang, atau dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dan mungkin saja di masa yang akan datang karena hawa nafsu, karena godaan, akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan dia adalah orang yang bertakwa dengan syarat, ya, dengan syarat fastaghfaru lidzunubihim, dengan syarat dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang kemudian tidak akan di kemudian hari tidak terjadi kemaksiatan lagi setelah dia bertobat dan beristighfar kepada Allah, tidak. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia melakukan kemaksiatan maka dia segera beristighfar, meskipun itu terjadi berulang-ulang, selama istighfarnya adalah istighfar yang sesuai dengan syarat-syarat, disertai dengan keyakinan, dan taubatnya adalah taubat yang sesuai dengan syarat-syarat. Di dalamnya ada penyesalan, di dalamnya ada meninggalkan dosa dan kebiasaan tadi, di dalamnya ada azam untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang, terpenuhi syarat-syarat taubat yang nasuha, maka diterima taubatnya. Dan seandainya terjadi di masa yang akan datang melakukan sebuah kemaksiatan lagi, kemudian dia melakukan taubat dengan syarat-syarat tadi, maka dia tidak terlepas dari sifat ketakwaan. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Beliau mengatakan tidak dinamakan orang yang musir, tidak dinamakan orang yang terus-menerus di dalam dosa, man istaghfara, orang yang beristighfar. Orang yang melakukan dosa kemudian dia beristighfar, melakukan dosa kemudian dia beristighfar, maka ini tidak dinamakan orang yang musirrun, tidak dinamakan orang yang terus-menerus melakukan dosa. Setiap kali dia berdosa maka dia beristighfar dengan istighfar yang memenuhi syarat, dengan taubat yang memenuhi syarat, maka meskipun itu berulang kali, ya tidak dinamakan orang yang musir, tidak dinamakan orang yang terus-menerus melakukan dosa. Wa in 'ada fil yaumi 70 marrah, meskipun terulang kali dosa tadi di dalam sehari 70 kali. Meskipun terulang kali dosa tadi dalam sehari 70 kali. Yang ini kita sampaikan bahwasanya firman Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa sedangkan mereka mengetahui, bukan berarti apa? Bukan berarti orang yang bertobat sekarang, ya, kemudian terjadi kemaksiatan di masa yang akan datang, ya, bukan berarti ini orang yang musir di dalam dosanya. Selama dia terus bertobat dan selama dia terus beristighfar, maka ini tidak termasuk firman Allah yusirru, ya, tidak termasuk orang yang terus-menerus melakukan dosa. Yang termasuk orang yang terus-menerus melakukan dosa apabila dia berdosa dan dia tidak beristighfar, tidak bertobat, maka ini berarti dianggap dia adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa. Adapun orang yang bermaksiat, melakukan dosa kemudian dia iringi langsung dengan istighfar, diiringi dengan taubat yang nasuha, maka ini tidak termasuk orang yang terus-menerus melakukan dosa. Dan ini bukan berarti meremehkan yang namanya dosa atau mengajak orang lain untuk bermudah-mudahan di dalam dosa dan juga kemaksiatan.
Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah luasnya surga Allah. Karena Allah mengatakan arduha as-samawati wal ardh, lebarnya adalah selebar langit dan bumi. Di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya surga ini sudah diciptakan oleh Allah. Karena Allah mengatakan uiddat, telah disediakan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya penduduk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah yang akan mewarisi surga. Tidak ada cara untuk menuju surga kecuali dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, yang keempat, yang kelima tentang keutamaan terus-menerus di dalam berinfak fisabilillah, meskipun hanya dengan sesuatu yang sedikit, tetapi dia terus-menerus di dalam berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak lepas amalannya dari berinfak fisabilillah. Kemudian yang keenam adalah keutamaan menahan marah dan keutamaan seseorang tidak membalas dendam atau meluapkan amarahnya kepada orang lain. Yang ketujuh, tentang keutamaan memaafkan manusia secara mutlak. Dan ini yang mencakup memaafkan orang lain, baik orang tersebut adalah orang yang beriman, orang Islam maupun orang kafir. Yang masuk di dalamnya memaafkan orang yang kafir, masuk di dalam wal 'afina 'anil nas. Karena an-nas di sini, manusia di sini mencakup orang yang beriman maupun orang yang kafir. Yang dia adalah orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh, masuk di dalam kalimat an-nas, manusia. Kemudian yang kedelapan adalah keutamaan beristighfar dan keutamaan meninggalkan kemaksiatan dan tidak terus-menerus di dalam berbuat maksiat. Sekali lagi, terus-menerus maksudnya adalah tidak diiringi dengan istighfar dan juga taubat. Adapun orang yang diiringi dengan istighfar dan juga bertobat, maka ini tidak dinamakan terus-menerus di dalam melakukan dosa. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah nggak ada pertanyaan ya? Ya? Ya. Waktunya habis. Yang tadi, masih. Baik. Iya, pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Ya, pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya tentang mengenai dosa yang berkaitan dengan hukum hudud dan kisos. Ya. Karena ini kalau saya pernah belajar itu tidak bisa diganti dengan istighfar. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan terlebih lagi di Indonesia penerapan ini belum. Ya. Apabila dosa tadi sudah sampai kepada penguasa, sudah sampai kepada hakim, dan dia adalah dosa yang di dalamnya ada kisos, ya, seperti misalnya berzina, di sana ada rajam, ya, bagi orang yang sudah muhsan, dan di sana ada cambuk bagi orang yang ya tidak muhsan. Kalau sudah sampai kepada hakim, maka harus ditegakkan. Tapi kalau perkaranya tidak sampai kepada hakim, belum kepada hakim, maka tidak ditegakkan. Dan asalnya ada ditutupi dosanya. Ya, ditutupi dosanya dan tidak perlu dia sampaikan kepada orang lain. Allah telah menutupi dosa tadi, maka jangan dia mengumbar atau menampakkan dosa tadi kepada orang lain. Cukup bagi dia beristighfar dan juga bertobat kepada Allah.
Jikalau sudah perkaranya sudah sampai kepada hakim, sudah sampai kepada penguasa, maka harus ditegakkan ya hudud tadi, hukuman tadi. Ini adalah bagian dari menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak sampai kepada pemerintah, maka cukup dengan beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika seseorang mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi dengan sengaja melakukan dosa yang sama terus-menerus? Seperti yang tadi kita katakan, ya, selama dia terus beristighfar dan selama dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang memenuhi syarat. Apa memenuhi syarat? Di antaranya adalah meninggalkan dosa tadi. Ya, melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang memenuhi syarat. Di dalamnya ada penyesalan. Kalau tidak menyesal berarti dia belum bertobat dengan tobat yang nasuh. Di dalamnya ada meninggalkan dosa. Kalau sebelumnya adalah berjudi, maka dia tinggalkan judi. Sebelumnya dia yang terus meminum minuman keras, kemudian dia tinggalkan minuman keras. Karena ini adalah syarat taubat. Kemudian di dalam hatinya ada tekad untuk meninggalkan kemaksiatan tadi di masa yang akan datang. Berarti sudah terpenuhi syarat taubat. Kemudian suatu saat, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan sebulan lagi, padahal kemarin dia sudah bertobat dengan tobat yang nasuha, ternyata terjerumus lagi di dalam dosa. Kalau dia bertobat lagi dengan tobat yang memenuhi syarat, maka ini tidak memudarati dia. Ya, apabila dia iringi dosa yang dilakukan lagi tadi dengan tobat yang memenuhi syarat lagi, di dalamnya ada penyesalan, meninggalkan lagi, kemudian dia berkeinginan dan berazam di masa yang akan datang untuk tidak mengulangi lagi, maka ini ya tidak memudarati dia. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela adalah seseorang mengulang dan tidak diiringi dengan istighfar dan juga bertobat dengan taubat yang nasuha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustaz, kami ini kan hidup di Bali, Ustaz. Apa? Kami ini kan di Bali, Ustaz. Ya. Kami bekerja pasti bersinggungan dengan yang malam. Kebetulan saya kerja di suatu perusahaan di dalam menjual babi dan apa, Ustaz? Apa? Babi dan apa? Ya. Pada saat kerja yang terdahulu disampaikan bahwa gaji saya masuk haram, makanya kami didaulat. Nah, selama ini hasilnya itu kita pakai untuk setahun sama infak itu gimana? Ya. Yang kedua, teman-teman kita non muslim pada saat kita dalam bencana Palu dan Lombok itu juga punya amal mereka di Lombok dan non muslim simpati memberikan santunan. Ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah thayyib. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan ini adalah umum, termasuk di antaranya adalah uang yang kita sedekahkan fisabilillah, maka kita harus ambil dari yang thayyib, yang baik dari harta yang kita miliki. Wala yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Karena itu dalam bersedekah memilih ya dan berinfak dengan harta yang halal yang dia miliki. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Adapun amal yang dilakukan oleh orang kafir, maka amalan tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan mendatangi amalan yang mereka amalkan dahulu di dunia, dan kami akan jadikan amalan tersebut sebagai debu yang berterbangan.
Ini menunjukkan bahwasanya amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir apabila tidak didasarkan di atas agama Islam, dia bukan seorang muslim, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT dan tidak akan menjadi amal soleh bagi dirinya, bahkan akan dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan sampai dia bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Maka disitulah amal soleh yang dilakukan akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, ya. Mohon penjabaran tentang berinfak itu, apa emang harus dengan harta? Terus apakah zakat dan amal-amal lainnya itu termasuk infak? Ya. Yang namanya infak ini adalah dengan harta. Ya, dengan harta seseorang, baik berupa uang ataupun berupa barang, mungkin masuk di dalam infak. Dan infak ada dua, ada infak yang wajib yang dinamakan dengan zakat, ya zakat fitrah atau zakat harta, dan di sana ada infak yang tatawwu, yang sunnah, ya infak yang tatawwu, yang sunnah. Maka semuanya masuk di dalam kalimat infak fisabilillah. Adapun sedekah, ada yang mengatakan ini lebih umum daripada infak. Seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dinamakan dengan sedekah. Senyumnya seseorang kepada orang lain adalah sedekah. Beramar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Seseorang mendamaikan di antara dua orang, maka ini juga termasuk sedekah. Baik, Ustaz. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, yang lalu kami jelaskan, yang lalu sudah dijelaskan Ustaz Firanda masalah haji. Terlepas dari itu, karena Ustaz adalah petugas daripada Kerajaan Arab Saudi di Madinah, tentunya ada terkait dengan pertanyaan saya, tingkat ketakwaan kita kepada kudu anti manasikakum. Ustaz, di gelombang kedua atau di zaman Indonesia itu terbagi, Ustaz. Pada waktu hari Tasyrik itu ada yang di Mina dan ada yang di Mina Jadi. Nah, Mina Jadi itu secara geografi adalah di luar Mina, dan itu sudah termasuk Musdalifah. Sedangkan ada kewajiban kita saat hari Tasyrik mabit di Mina. Tolong jelaskan secara rinci, karena kemarin penjelasan Ustaz Firanda masalah mikot sudah clear, dan masalah umroh yang berkali-kali pada saat satu perjalanan itu sudah clear. Nah, ini menyangkut masalah karena itu hukumnya adalah wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di luar materi, Pak, ya? Di luar materi ini. Ya. Baik, mungkin secara ringkas kita sampaikan. Maaf Ustaz, itu adalah ketakwaan kita kepada hukum anti manasikakum. Kalau disambung-sambungkan seperti itu, Pak, ya. Bagian dari bertakwa, karena ini ya katanya takwa adalah harus ada dalil. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik adalah termasuk kewajiban. Ini termasuk di antara kewajiban haji. Apabila ditinggalkan oleh seseorang ya dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dia diharuskan untuk membayar dam. Dan bermalam di Mina yang dimaksud adalah bermalam di sana dengan bermalam yang layak. Itu layak mendapatkan tempat di sana, baik berupa kemah ataupun berupa
gedung, karena sekarang di Mina juga ada gedung. Maka apabila dia mendapatkan tempat yang layak di sana, dia bermalam di sana di tempat yang lain. Para masyayikh dan juga para ulama memberikan fatwa apabila seseorang tidak menemukan tempat yang layak di Mina, maka diperbolehkan dia bermalam di sekitar Mina. Termasuk di antara sekitar Mina adalah Muzdalifah, karena dia bergandengan langsung dengan Mina. Termasuk di antaranya adalah Aziziyah, karena Aziziyah terletak setelah Mina. Barang siapa yang tidak menemukan tempat yang layak di Mina, kemudian dia bermalam di Muzdalifah atau bermalam di Aziziyah, maka dia dianggap bermalam di Mina. Jadi bukan maksudnya bermalam di Mina adalah bermalam ya sembarangan di pinggir jalan misalnya, sampai dikejar-kejar petugas ya, dan tiduran bersama ya orang-orang yang tidur di pinggir jalan, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah mendapatkan tempat yang layak di Mina. Ini fatwa yang disampaikan oleh guru-guru kami dan juga para masyayikh. Seandainya dia mendapatkan tempat di Mina, maka alhamdulillah, dan kalau tidak mendapatkan maka bisa bermalam di sekitar Mina, baik Muzdalifah yang dinamakan dengan Mina Jadid atau di Aziziyah. Allah taala a'lam. Cukup ya? Ya. Saya pernah mendengar bahwa Allah memberikan hadiah rumah di surga bagi hambanya yang mengerjakan sholat 40 rakaat dalam sehari, dan memberikan hadiah bagi istri yang salihah masuk dalam surga tanpa dihisab, biarpun dia hanya mengerjakan yang fardu saja, seperti sholat fardu dan puasa Ramadan. Apakah itu benar? Adakah di dalam Al-Quran dan surat apa? Adapun sholat 40 rakaat di dalam sehari, setahu saya yang sahih adalah 12 rakaat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat di dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan dia rumah di dalam surga. Ini enggak sampai 40, 12 rakaat saja. Dan 12 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Semuanya ada 12 rakaat yang dinamakan dengan rawatib. Adapun janji bagi seorang istri yang salihah yang dia melakukan sholat fardu dan dia melakukan puasa ketika datang bulan Ramadan, dan dia mentaati suaminya, dan dia menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, maka sebagaimana dikabarkan Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah di dalam hadis yang bukan di dalam ayat. Nah, seberapa besarkah dosa riba dan bid'ah? Dosa riba adalah dosa yang besar, dan dia adalah termasuk dosa-dosa besar. Disebutkan dalam ayat bahwasanya orang yang melakukan riba berarti dia mengumumkan peperangan kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya di hari kiamat akan dibangkitkan dia dalam keadaan seperti orang yang mabuk. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang mabuk, seperti orang yang terkena jin. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya riba ini ada beberapa cabang, beberapa pintu, dan yang paling ringan di antara pintu-pintu riba dosanya adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu adalah riba yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan dosa riba yang lebih besar daripada itu?
Dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa riba dan seseorang tidak bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Kemudian juga dosa bid'ah. Ini maksud dengan bid'ah adalah membuat sesuatu yang baru di dalam agama dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang baru tadi. Ini adalah dosa, karena kewajiban seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan cara Rasulullah SAW, tidak menambah-nambah ibadah yang sudah beliau ajarkan. Tidaklah beliau diutus kepada kita kecuali diantaranya adalah untuk mengajarkan kita bagaimana tata cara beribadah. Dan Allah tidak menerima sebuah ibadah yang tidak bersumber dari apa yang beliau ajarkan. Allah mengutus beliau SAW kepada kita untuk mengajarkan ibadah tadi. Dan Allah tidak menerima kecuali ibadah yang sumbernya adalah dari beliau SAW. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ini menunjukkan tentang bahaya melakukan ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya ditolaknya amalan ini adalah kerugian. Seseorang sudah mengamalkan amalan yang dianggap itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, ternyata ditolak oleh Allah SWT, meninggal dunia dalam keadaan dia hanya memiliki amalan sedikit, karena sebagian besar amalannya ditolak oleh Allah SWT. Oleh karena itu dikhawatirkan dia masuk di dalam firman Allah, amilatun nasibah, orang yang beramal di dunia tetapi dia akan capek di akhirat. Beramal di dunia dan dia capek di akhirat. Ini adalah kerugian tentunya. Dan sekali lagi kewajiban seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.